Wah, rame juga ya. Iya, ya tanggal 2. Ya salam-salam buat si istrinya alias Friska yang hamilnya udah 8. Untuk pendataannya KTP atau SIM salah satu saja.
udah nanti dimasukkan ke peti matinya. Kalau yang di sisi kiri sama kanan, kalau yang tadi namanya huruf paku, kalau yang ini namanya huruf hieroglif. Huruf yang dipakai sama orang Mesir. Lebih mirip ke simbol sebetulnya dibandingkan ke huruf. Jadi ada bentuk beberapa hewan, kemudian ada sosok seorang manusia seperti itu. Kita lanjut ke sebelah kanan. Nah, kalau masyarakat Cina nih, sebagian dari teman-teman pernah dengar Shinsei, obat-obatan herbal. Dari dulu sampai sekarang, masyarakat Cina itu sudah sering menggunakan tanaman atsiri untuk bahan baku obat-obatan herbal. Malahan mereka lebih percaya dengan kemanjuran obat-obatan herbal. Bener gak? Di sini ada sebagian atau contoh-contoh aja dari tanaman yang sering mereka pakai untuk membuat obat. Ada daun serai, ada cokomin, kemudian ada kenanga, ada akar wangi, kumis kucing, insulin. Kalau insulin sama kumis kucing pasti mereka berdua sudah lumayan terkenal untuk tanaman obat biasanya. Nah, ini tanamannya asli semua. Kalau pohon aslinya, nanti teman-teman bisa lihat di area Asmati Garden. Kemudian kalau di India terkenal dengan orang-orang yang suka yoga sama meditasi. Essential oil itu mereka gunakan sebagai pendamping kegiatan yoga dan meditasi agar lebih rileks, lebih tenang, lebih kalem, lebih fokus juga. Selain itu, mereka pakai essential oil untuk dupa serta untuk massage oil, untuk pemijahan. Salah satu metode atau Bagus yang bagus sih. Kemudian kalau di Yunani dan di Romawi ini udah mulai modern. Kalau di Yunani di sini ada patung Hippocrates. Beliau ini dulu menyarankan ke masyarakat Yunani untuk membakar tanaman atsiri untuk membasmi wabah pes yang terjadi pada saat itu. Karena kalau dibakar, sifat zat atsiri tadi kan udah menguap nih. Jadi kalau dibakar, zat antibakterinya keluar bisa membunuh bakteri penyebab wabah pes pada saat itu. Kalau di Romawi, essential oil itu lebih sering dipakai buat sabun. Jadi dipakai buat mandi, penggantinya sabun. Nah, ini aroma essential oil yang sering dipakai sama orang-orang Roma buat mandi. Jadi dihirup baunya lumayan strong, lumayan tajam baunya. Bagi yang sudah menghirup, ada yang tahu ini baunya seperti apa? Familiar? Kayak sampo di Ramadan kemarin. Iya. Dulu baunya lama-lama kayak gini. Kayak apa? Silakan kalau mau coba menghirup. Ini yang biasanya dipakai sama orang-orang Romawi buat buat mandi. Ada yang bilang ini kayu putih, ada yang bilang bakterinya cukup tinggi, makanya dulu sering dipakai buat mandi. Tapi kalau sekarang lebih sering dipakai buat ngepel atau buat campuran karbon, buat membasmi bakteri yang ada di lantai. Kemudian di sebelah sini peradaban Arab ini awal mula dari penemuan-penemuan modern, inovasi-inovasi modern yang paling terkenal benar namanya Ibnu Sina atau julukannya Avicenna. Beliau ini merupakan penemu parfum mawar cair untuk pertama kali. Jadi beliau awalnya berada di Arab. Jadi kalau dulu di era Mesir dan Mesopotamia, parfum yang mereka pakai itu bentuknya kayak balsam atau kayak salep. Jadi penggunaannya lebih ribet, dioleskan. Nah, yang beliau temukan udah cair, jadi lebih praktis secara di spray, cara pakainya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya, kalau teman-teman ada yang mau ambil foto dulu di area ini, silahkan, saya beri waktu dulu beberapa menit. Atau kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan kalau mau foto dulu. Ya, ini nggak ada yang mau foto. Jadi kalau yang di area sebelah sini lantainya agak licin. Ini yang gue ini namanya ruang teknologi. Jadi di sebelah sini digambarkan beberapa proses, beberapa cara yang sering digunakan untuk mengolah essential oil pada tanaman. Dari sekian macam proses yang paling sering dipakai ditayangkan di 3 layar TV ini.
Ada ekstraksi, ini biasanya untuk bunga-bungaan terutama bunga mawar. Kemudian cold press paling sering dipakai untuk sitrus atau buat jeruk-jerukan. Dan yang paling umum lagi adalah yang distilasi atau yang proses penyulingan. Kalau yang di area sebelah sini ada beberapa botol-botol laboratorium yang dulu semuanya digunakan di sini untuk memproduksi mengolah essential oil. Dan yang ukurannya paling besar di ujung sebelah sini namanya mesin separator. Didatangkan dari Bulgaria tahun 65. Baunya masih ada baunya sih, tipis-tipis, samar-samar. Aromanya agak manis. Itu berasal dari kayu masoi baunya. Jadi tanaman terakhir yang disuling di sini namanya pohon masoi. Dan karena terlalu sering disuling, aromanya sampai nempel ke kerak-keraknya. Makanya sampai sekarang masih tercium baunya. Mesin separator. Ini kalau minyak yang di sini pakai yang apa, Mbak? Untuk yang di rumah Aciri kami pakai yang distilasi. Oh, yang paling ujung ya. Distilasi atau penyulingan. Kemudian yang di neon box di sebelah sini, ini menjelaskan betapa panjangnya proses dari tanaman Aciri sampai dia menjadi essential oil, sampai jadi minyak Aciri. Makanya biasanya essential oil itu harganya mahal atau harganya tinggi karena prosesnya lama. Yang pertama lama, kemudian yang kedua bahan bakunya butuh banyak. Tapi setelah jadi essential oil nih, manfaatnya bisa digolongkan jadi 3. Ada yang jadi fragrance, parfum, wewangian. Ada juga yang dipakai untuk perisa makanan, bumbu masak. Dan yang terakhir digunakan di bidang farmasi atau untuk keperluan kesehatan biasanya. Kayak ini, waktu zaman sekolah, zaman SD atau zaman SMP yang dapat pelajaran IPA sama biologi, biasanya sering dikasih PR buat ngeringin tanaman apa aja dengan cara dijepit di buku, dikumpulin, disusun jadi clipping biasanya. Nah, itu sebenarnya cara paling gampang atau cara paling simpel untuk membuat herbarium seperti ini. Membuat herbarium. Fungsinya sebenarnya untuk mengingat-ingat seperti apa sih bentuk fisik, anatomi, morfologi dari suatu tanaman tertentu. Kalau dibuat seperti ini, tulang-tulang daun dari si tanaman ini sampai kelihatan. Jadi fungsinya lebih ke tanaman kering menjadi suatu gambar atau lukisan. Dulu pernah makanya melepas pisang biasanya. Nah, ini ada 9 figura yang menceritakan tentang tanaman Palmarosa namanya. Mulai dari tanaman Palmarosa ini ditanam, kemudian dipanen dan disuling, kemudian diekspor via laut. Makanya di sini digambarkan ada lautnya, ada kapal, ada pelabuhannya juga. Kemudian ditanam lagi. Di tahun 40-an di sebelah sini terjadi perang dunia kedua. Jadi diceritakan perkebunannya terbakar habis. Yang di sini, Mbak? Di Kediri. Oh. Di Kediri. Kemudian ditanam lagi, dipanen lagi, akhirnya Palmarosa ini bisa jadi minyak yang baunya itu mirip sekali dengan bunga mawar Bulgarian rose. Nah, bagi yang suka parfum atau yang memang udah pakai essential oil pasti tahu seberapa mahalnya Bulgarian rose. 1 kilo minyak mawar Bulgaria harganya bisa sampai 200 juta rupiah. Nah, makanya si Palmarosa ini bisa jadi alternatif atau pilihan lain yang harganya lebih ekonomis atau lebih ada nanti kita nah, ini kita mau masukin ruang audiovisual.
di sebelah sini kalau mau di swipe digeser-geser dibaca Senin Jumat bisa. Tapi sayangnya karena ada banyak sekali kejadian politik yang terjadi di Indonesia, akhirnya tahun 60-an itu terputus kontraknya. Dan karena tidak adanya kepastian dari kepemilikan pabrik, tahun 70 ini kepemilikannya diambil alih oleh Kementerian Perindustrian. Tahun 85 pabriknya dilelang karena dianggap kurang menguntungkan pada saat itu. Kemudian tahun 86 lelangnya tadi dimenangkan oleh PT Intan Purnama Sejati namanya. Mereka adalah perusahaan swasta yang pertama kali memiliki bangunan ini. Ini di sini ada beberapa foto-foto bangunan lama. Kalau teman-teman mau lihat foto-foto bangunan lamanya seperti apa, boleh digeser-geser. PT Intan tadi bangkrut di tahun 2011, sempat mangkrak, bangunannya mangkrak 4 tahun terbengkalai, gak ada yang ngurusin. Baru tahun 2015 tempat ini berpindah tangan ke PT Rumah Aksir Indonesia. Baru tahun 2015, masih lumayan baru. Kemudian proses pemugaran dulu selama kurang lebih 3 tahun, baru 2018 kami pertama kali buka untuk umum secara bertahap. Nah, selain berkas dan foto yang ada di tablet, kami juga temukan ada cetak birunya, blueprint, serta gambar kerja desain pabrik itu seperti apa sebelum akhirnya dibangun di sini. Arsiteknya orang Bulgaria juga, makanya kalau dari luar kesannya bangunan ini gayanya mirip bangunan-bangunan Eropa. Kalau teman-teman mau foto, ini blueprintnya di sebelah sana juga masih banyak, silahkan. Kemudian kalau yang di TV yang di sebelah sana, itu ada video dokumentasi wawancara kami dengan 3 orang karyawan yang sudah bekerja dari tahun 86 sampai saat ini. Beliau ini masih bekerja di sini. Jadi waktu PT Intan bangkrut di tahun 2011 itu ada 6 orang karyawan yang tersisa. 3 diantaranya masih bekerja di sini sampai sekarang. Yang 2 orang sekarang bertugas di area penyulingan, di area distilasi, dan yang 1 orang itu di area pembibitan tanaman, di area nursery sekarang, di area taman. Boleh dimainkan, aromanya ada 3 layar, nanti bisa bergantian. Bisa diklik, nanti akan keluar beberapa pertanyaan tentang terkait topik bagiannya masing-masing. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul resep atau ramuan essential oil yang sudah disesuaikan dengan jawabannya tadi. Kalau mau dicoba, silahkan, ini ada 3 layar. Nanti pertanyaannya nggak banyak, cuma 5 sampai 6 pertanyaan aja. Sambil menunggu, di sebelah sini ada emotion box namanya. Ini setiap boxnya, setiap kotaknya bisa dikeluarkan satu-satu, disesuaikan dengan perasaan atau emosi yang sedang dirasakan oleh teman-teman akhir-akhir ini. Misalnya nih, kalau ada yang lagi stres, nah ini ada rekomendasi minyak yang bisa dipakai untuk mengurangi rasa stres. Atau kalau lagi capek, atau kalau lagi sering marah, kalau sudah merasa tidak berguna, juga ada rekomendasi essential oilnya. Itu bisa diklik, oh ya. Bisa dipilih nih satu. Butuh fokus ya. Terus kalau merasa jijik itu ada sebelah sana. Pertanyaan yang paling dihindari ya. Nah ini ditipu aja. Nggak perlu. Terus yang paling pojok nih di sebelah sini, semoga aromanya berguna. Kalau teman-teman atau bapak ibu masuk ke box yang di sebelah, ada lagi yang minyak mawar. Tapi banyak sekali yang bilang bentuknya mirip sama super teki. Super teki itu kayak super teki itu alam-alam dia. Oh alam, rumput liar dia. Ya yang ini sudah dicarikan sama orangnya kesempatan. Baunya kayak parfum dulu. Jadi baunya mirip kayak putih. Untuk area yang sebelah sini ini menjelaskan mengenai penggunaan essential oil untuk dimasak. Jadi ada beberapa resepnya juga. Kemudian untuk membersihkan area-area di rumah sebelah sini juga ada.
Kemudian untuk ibu hamil ini bisa dipakai untuk orang dalam kondisi lagi nggak hamil itu juga bisa. Kemudian yang di sebelah sini, yang ini bisa dipakai untuk anak-anak. Ada yang mau mainan dulu? Ada yang mau mainan dulu? Atau ada yang mau difoto dulu setiap manfaatnya? Ada yang brosurnya, iya. Ini sedang dalam proses penyusunan Pak, jadi bisa memudahkan kegiatan. Di foto Bapak nggak Ibu. kelihatan. Terlalu kecil ya, terlalu kecil hurufnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita keluar dari area museum?